Halo Jabra Tim, balik lagi DPI hari Jumat dan kita buka DPI Jumat ini dengan membahas Timnas U23 yang kemarin menyudahi langkah mereka di Piala Asia U23 walaupun masih ada satu kesempatan lagi untuk merebut tiket Olimpiade lewat jalur playoff. Sebelum kita membahas pertandingan menuju lawan Guinea tanggal 9 kalau nggak salah tanggal 9 datang, kita akan review dulu kemarin pertandingan bersama Mas Aryo, ada Aldi Bawazi dan juga ada Firzi Idris adenya. Ini kalau siaran bawa-bawa kakak adek ini suka iya, gitu. dong. Jangan jauh-jauh duduknya dong. Ayo. Kalau berantem jadi suka bang tolong bang. Iya, ngadu. Nah, ini kalau ngomongin timnas, sebenarnya target dari PSSI sudah terlewati. Target dari STY sudah tercapai. Tapi ada kayak ada kegetiran, target netizen soalnya. Target netizen. Kayak karena udah ada nobar rame-rame, Pemkot pemerintah kota Depok, pemerintah kota mana bikin nobar semua. Bahkan kemarin hype-nya di perebutan ke-34 menurut gua kayak udah hilang, nggak kayak kemarin di fase semifinal sebelumnya di mana kayak semua daerah begitu hype sangat besar. Tapi begitu perempat 34 kayaknya orang udah pada hilang hype-nya. Tapi kalau menurut kalian gimana overall perjalanan timnas U23 ini di fase Piala Asia U23? Kalau hype mungkin karena orang mungkin taunya AFC Cup kan, Piala AFC, dan mungkin pikirannya lo udah kalah di semifinal berarti lo udah selesai gitu kan, perebutan 34 gitu, lo nggak lagi memperebutkan pialanya. Mungkin itu ada kontribusi dikit lah, buktinya dari nobar-nobar yang di daerah itu kan nggak rame lagi kan, Bupati-bupati. Iya, padahal kan udah nggak ada poster-poster kami datang, janjian 11 karena orang kan pejabat-pejabat. pikirannya kan menjadi juara. Yang itu menurut gua agak keliru juga sih. Maksudnya kan kita sama sekali nggak expect mereka untuk jadi juara kok. Kita nggak mikir mereka punya kemampuan juga untuk menjadi juara gitu. Walaupun akhirnya terkaburkan dengan penampilan bagus mereka lawan Australia, lawan Jordan, terutama picknya justru melawan Korea Selatan. Ya kan harapan gua ketika pick lawan Korsel, ini akan naik lagi nih terus nih. Ini picknya betul-betul bisa diatur nih sama Sintayong. Tapi ya ternyata semifinal kita ketemu totally different beast. Gila sih. Uzbekistan tuh emang dari awal gue bilang kayaknya bakal kejegal di sini nih, peluang kita terbesar melawan Irak. Kalau gue pribadi melihatnya seperti itu gitu. Lawan Uzbek ya kita sama sekali nggak bisa megang bola segala macam lah. Betul-betul dilimitasi. Harapannya ketika strike balik, Rizky Ridho mungkin bisa diganti dengan Hapner yang menjadi peran yang apple to apple dengan dia ya, menjadi jenderal di lini belakangnya. Mereka bisa build up lagi dari bawah dengan tenang. Babak pertama itu sebenarnya udah kelihatan, wah mentality kita balik nih, mindset kita balik nih untuk bisa melakukan itu. Tapi ternyata on course of the game di babak kedua terutama Irak kayaknya ngadopsi gayanya Uzbekistan nih, gue bilang nih, dari gaya pressing. Kan Uzbekistan betul-betul membuat kita mainnya nggak nyaman kan. Dia bukannya pressing yang total, tapi jaga jarak, nggak ngasih ruang oper, lini opernya diputus sama mereka berkali-kali, decision making dalam interceptnya begitu bagus, first touch mereka juga begitu bagus. Betul-betul kita di babak kedua dibuat tidak bisa nambah gol lagi gitu. Kita sempat gol di babak pertama, lalu dengan cepat disamain oleh Irak. Dan gue pikir kalau kita dalam 90 menit nggak bisa menyelesaikan ini, kayaknya akan berat. Terlihat kaki-kaki udah semakin berat nih. Terutama pemain-pemain yang selama ini menjadi tumpuan kita, udah kelihatan dari mentality, dari fisik, fitness itu udah kelihatan menurun. Jadi gue lihat ketika mereka tambahan perpanjangan waktu, kayaknya ini semakin berat nih ketika ini menuju ke sana. Harapannya ya diadu penalti mungkin bisa, tapi kalau dalam kebobolan dalam 30 menit perpanjangan waktu, bakal selesai nih Indonesia. Dan terbukti pemain pengganti yang diharapkan bisa memberi impact sama sekali nggak ada impact yang dihadirkan oleh pemain pengganti. Ya gue juga nggak bisa nyalain Sintayong juga, dia terus memainkan starting 11-nya ya karena memang terbukti starting 11 ini yang punya peran besar ya mereka ini gitu kan. Begitu ada pergantian sama sekali nggak bisa berubah dari sisi permainan. Nah Fir, lo kan sebagai orang media Fir, ini ketika kemarin kita sudah mencapai peaknya mungkin lawan Korea gitu, dan menurut lo impact faktor apa sih membuat kayaknya pressure-nya justru menjadi sangat besar buat timnas U23 kita yang tadinya targetnya mungkin kita menjadi tim yang paling lemah atau tim yang tadinya tidak prediksi akan ada di sini gitu kan. Tapi ketika kita nyampe semifinal kok ekspektasinya tiba-tiba berlebih. Apakah memang faktor gorengan misalkan dari media, sosmed, atau memang mental netizen kita atau mental supporter kita yang
kalau udah dikasih angin dikit tuh udah langsung assalamualaikum final, assalamualaikum Paris gitu. Dan nggak siap untuk kalah kan? Iya, dia nggak siap untuk kalah gitu. Seharusnya nggak sih. Iya, sepanjang turnamen permainan kan membanggakan banget dari anak-anak ya. Lawan Australia tadi Mas Aryo udah bilang trennya itu selalu naik. Tapi kita nggak nyangka stopnya di Korea Selatan kan. Oke, kita ngadepin Uzbekistan yang sangat-sangat berat. Itu kita udah tahu tim yang dari kategori usia umur tuh udah benar-benar well prepared liga mereka. Piramida liga mereka kalau dilihat jauh lebih intensif dari kita. Untuk harapan pasti ya kita kan tahu ya kalau udah timnas main pasti setinggi langit juga hype-nya ngikutin dan ya itu emang nggak bisa disalahin juga ya karena emang kita atmosfernya kan juga lagi gila banget. Coach Shin juga di presscon dia juga bullish banget. Dia ini banget ya, optimis banget lah dengan kemampuan anak asuhnya. Emang nggak salah juga kalau lihat dari trennya. Tapi akhirnya kita menemui over the course of the tournament kan tenaga anak-anak ini kan bukan yang nggak terbatas ya para pemain ini. Kita main 6 pertandingan di mana rentang waktu hanya 3 hari antar pertandingan. Kemarin Bes juga udah bilang bagaimana susahnya memanage recovery pemain baik fisik atau mental dalam situation kompetisi kategori usia umur seperti ini. Itu berat banget buat anak-anak apalagi dari 6 pertandingan itu kurang dari 3 minggu mereka main ada 2 pertandingan yang 120 menit. Belum lagi keputusan-keputusan yang dianggap kan memberatkan bagi mereka. Jadi kalau kita lihat emang perjuangan mereka ini udah luar biasa banget. Jangan lupa kita itu kemarin bisa nahan Uzbekistan mencetak gol hingga menit 68. Kita tim yang paling larut yang menahan Uzbekistan sampai segitu. Sebelumnya enggak, tim-tim lain udah kebobolan babak pertama kita bisa bertahan. Terus kita bisa menahan Irak juga sampai akhirnya top scorer turnamen yang perlu mencetak gol di perpanjangan waktu untuk mencetak gol kemenangan. Itu juga udah suatu hal yang sangat luar biasa. Dan ketika tadi Mas Aryo bilang soal perbedaan antara babak pertama babak kedua, Coach Shin juga ditanya itu sama wartawan di konferensi pers. Dia bilang memang perbedaannya terletak di quality level individual yang mungkin belum setara dari semua pemain timnas. Kelihatan kan bagaimana pemain-pemain yang biasa jadi starter memang hanya itu yang akan main. Jadi paling variasinya 1-2 pemain. Kita nggak dalam kemewahan untuk kayak bermain kayak Uzbekistan yang misalnya mengganti hingga 5 pemain line up. Korea Selatan misalnya dari satu pertandingan grup ke satu pertandingan grup lain mereka bisa mengganti 6 pemain. Kita nggak punya itu. Emang karena level kita belum nyampe situ, bukan karena kita jelek ya lagi-lagi. Emang karena youth development kita belum nyampe ke level itu. Kita sekarang melakukan program akselerasi. Tapi kan ada batasnya juga. Nggak bisa you expect terus-terusan kayak gitu. Jangan lupa negara-negara Asia Tenggara lain dalam debutnya biasanya berantakan loh. Vietnam kalah 3 kali dari 3 laga pertama mereka di fase grup debut. Tapi setelah itu mereka bisa nyampe final runners up mereka 2018. Jadi ini learning curve yang para pemain kita harus belajar bahwa kita nggak bisa lihat level U23 lagi sebagai level kategori usia umur, tapi pemain-pemain ini kan udah jadi pemain-pemain di klub mereka masing-masing. Menit main mereka banyak, Fajar, Rio, Rizky itu menit main di klub mereka banyak. Hernando kiper utama. Juga. Iya, semua pemain kita itu di klub-klubnya udah level utama. Jadi itu yang harus kita tingkatin. Learning experience lah ini. Learning experience. Tapi kalau kita melihat kemarin lawan Irak sebenarnya permainan kita nggak kalah. Kita bukan kayak menghadapi Uzbek atau sosok binatang buas yang seperti Uzbek kayak ini udah different level gitu. Ngeliat ada si Messi yang dari Uzbek yang nomor 14, kemudian nomor 10 juga masuk makin gila lagi. Kemarin sebenarnya kita bisa megang momentumnya, kita ada di sana, tapi memang kayak kurang sedikit push aja yang akhirnya 2 kesalahan kita, 2 kebobolan kita kan lahir dari kesalahan kita sendiri kan, yang dari individual error yang menurut gua bisa kita hindari. Menurut lo apa yang salah dari kemarin di? Sebelumnya gue mungkin sedikit berbeda dengan Mas Haryo. Kalau itu kemarin Uzbek jelas lah itu full court press. Dia dari goal kick si Hernando udah langsung dikepung. Terus begitu dia bola ke kiri udah langsung ada 2 orang di situ. Intinya pressing dari si Uzbek benar-benar membuat kita nggak bisa mendevelop permainan kita build up dari belakang ke depan. Akhirnya memaksa si Hernando. Akhirnya nendang bola ke depan. Dimana kan distribusi si Hernando itu kan dari tangan bagus banget. Throw-nya kan bagus banget. Itu yang pertama. Nah, dan gue juga pengen membedakan antara ini pembelajaran, yes, cuman gue mengerti banyak penikmat timnas itu
udah sejauh ini gitu loh. Jadi Tanggung. udah iya tanggung gitu. Ya. Udah semifinal nih bisa kali gitu, dan kalaupun kalah ya kecewa seadanya aja gitu. Nggak yang namanya kalah nggak ada yang seneng. Semua kalah pasti semua kalah kecewa. Walaupun lo udah dengan tim debutan, dengan tim yang sangat hijau di kompetisi ini, dengan tim yang mungkin secara piramida youth development-nya sangat jauh dibandingkan tim-tim seperti Uzbekistan contohnya. Itu emang jauh, cuman selayaknya kita udah di semifinal bisa dong gitu loh. Apalagi tadi Panji udah jelasin bahwa kalahnya kita tuh bukan gara-gara kalah, Bukan kalah level bukan kalah level tapi gitu. kalah kesalahan kita Iya, sendiri di gitu kan. perempat final di perebutan peringkat Ketiga itu ketiga itu puncaknya, karena di babak pertama di menit 16 udah bikin gol. Ya. Dan dan Irak pun kelepotan di babak Iya, pertama kelepotan gitu, dan gitu. kebingungan, dan Indonesia bermain dengan nyantai, bermain dengan senang, take on player banyak banget cuman gue bingung kenapa si Kelly di kiri sebagai seorang yang bisa dribbling, Marcelino juga di kiri sebagai pemain yang bisa dribbling, Witan mau ngebantuin di sini juga di kiri. Akhirnya kan di kanan kosong banget tuh akhirnya. Itu emang udah dari kemarin-kemarin kayak gitu. Akhirnya Dari kan dulu nggak- kayak gitu, akhirnya nggak iya. perform kan? Emang lopsided kita nyerangnya. Lopsided di Iya. kiri di Kayak Inter kan Iya, Apa? suka numpuk di satu Di itu Marco. overload Iya, overload Marco. gitu kan. Ya. Nah ini kan Witan jadinya kan ditukar di kanan, Kelly di kiri, Marcelino di kiri. Ya. Nah ini kan jadi jadi berat sebelah di kiri, dan begitu unggul 1-0 kita nggak bisa bikin gol kedua gitu. Saat kita tuh bisa banget ya. Gue bingung kita terlalu over rely sama throw innya si Arhan. Padahal kita bisa operan pendek, lalu kita bisa take on players, itu kita bisa karena si bek kanannya si Irak itu yang tinggi gede itu tuh bener-bener Nomor 17 itu yang jago 17 loh, ya. bagus emang, cuman boyo diajak lari gitu. Itu tuh diajak take on harusnya bisa gitu. Nah, begitu babak kedua Indonesia selalu kelihatan begitu kebobolan mental drop. Mental langsung drop. Kelihatan kan Jilu juga Iya, bisa iya, kan. Nah, iya. itu maksudnya kayak Beda banget emang. Beda banget. Nah, paniknya tuh kelihatan gitu, harus gimana, langsung bola-bola Ini jadi nggak jauh. biasa gitu, Bola-bola jauh, Nathan diagonal pas. Padahal bola-bola pendek kita bagus gitu loh. Akhirnya maksain diagonal pas yang akhirnya mungkin nyampe tapi receive kita nggak bagus. Akhirnya lepas corner, akhirnya lepas out. Begitu 2-1 ya udahlah, jelas kita udah apalagi extra time ya. Extra time kita sudah terlalu jauh, udah terlalu capek, udah terlalu bingung mau ngapain di lapangan. Ya gue gak ngerti lah, ini mental, ini berkali-kali dibilang bahwa ini bukan kualitas, ini mental. Bahwa saat mental kita bagus, kita bisa perform sebagus itu. Cuman saat kita kebingungan di atas lapangan, sulit karena ini mental. Dan kalau soal jarak permainan ya nggak cuma Indonesia doang yang main jarak 3 hari kan. Semua tim juga Tapi begitu. mereka ada beberapa dan mereka punya kemewahan untuk merotasi Squadnya lebih bagus squadnya mungkin. lebih bagus Iya. itu kita enggak. Nah pertanyaan gue kan kemarin sempat ada komparasi antara ketika lawan Uzbek yang kita tahu sebenarnya lawan terkuat kita di turnamen ini. Iya sih. Seorang Sananta turun kan, itu langsung dibully. Tuh kan kemarin pada minta Sananta, nih hasilnya. Tapi lu fair nggak sih menjudge satu orang yang jarang mendapatkan tempat starter, tiba-tiba lawan paling kuat kita, terus dibilang Ya, enggak dibully lah. sebagai tuh kan mendingan El Klemer, mendingan Rafael Stark dan lain-lain. Tapi kemarin gue secara jujur, secara honestly, gue lihat kemarin strike juga kemarin nggak ada B aja. kontribusi jelasnya gitu, nggak gitu signifikan bedanya ketika dia datang. Padahal lawannya Irak yang menurut gue levelnya nggak sebagus Uzbek. Gimana Ya. kalau lihat kemarin penampilan dari striker kita kemarin, terutama dari strike dan juga Kelly Stroger. Stroger. Ya. Enggak, gua Itu pemain nggak tahu offset ya mas ya, gue bingung dah. apa tuh? Ya Udah offset tetap minta. Kelly nggak tahu offset gitu. Iya. Kalau kita dari sisi permainan memang gue bilang ini menjadi PR besar bagi Sintayong juga ketika kita ketemu tim yang fisikal sama defense-nya rapet. Itu lawan Uzbekistan kita kebukti nggak bisa. Lawan Irak terakhir kan juga seperti itu. Mereka defense-nya lebih rapat. How lo bisa ngebongkar lini pertahanan itu kan menjadi masalah. Ketika lo ketemu lawan kayak Jordan, kayak Australia, kayak Korea Selatan yang lebih terbuka, lebih jaraknya nggak serapat mereka, defense-nya pun nggak sesolid mereka. Tapi mungkin individual skill-nya bagus gitu. Tapi ketemu lawan yang kayak gitu, kita nggak punya jawaban nih Ji. Kalau kita ketemu lawan untuk counter, Jordan kita lihat gimana kita bisa melakukan counter, build up dari bawah juga oke. Ya karena memang pressing tadi. Ya memang kalau bedanya Uzbekistan memang lebih tinggi pressingnya, terutama 3 pemain di depan. Lawan Irak memang mereka nunggu masuk ke lapangan mereka baru di press. Dan yang penting kan di sepertiga terakhir kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu gue rasa menjadi PR terbesar bagi Sintayong untuk mencari alternatif ketika tim lu ketemu lawan yang punya permainan semi low block, ya lu harus punya banyak alternatif. Lalu soal Ramadan Sananta sama sekali nggak fair. Ini pemain
yang bagus ketika lu bisa dapat feeding dari pemain-pemain Iya, lu. ini kan sama kayak Haaland ya. Ini sebenarnya gue bilang kemarin. Lu nggak Sur- dapat service. bola, Dia sampai Nggak dapat main service, keluar ke Iya. samping loh untuk kadang nggak dapat bola. Dia nggak bisa mendapatkan bola, ya gimana dia mau execute? Tiga peluang dia ketika lawan Korea Selatan, semuanya sundulan, walaupun semuanya melenceng. Dapat, Tapi kan itu bukti dia bisa menempati posisi yang tepat Aerial duel ya. untuk aerial duel untuk menerima umpan dari rekan-rekannya dan rekan-rekannya memberikan umpan, makanya dia bisa memberikan paling nggak nge-create chance lah. Nah ini kan kemarin di Uzbekistan sama sekali nggak ada yang bisa ngumpan ke dia, jadi memang wajar ketika dia kesulitan untuk bisa mendapatkan, karena dia memang tipe pemain yang sama sekali berbeda. Yang gue bilang kan strike agak lebih mirip sama hoki, work rate-nya lari sana sini, tapi eksekusinya memang nggak sebagus itu. Ramadan Sananta eksekusinya bagus, tapi dia nggak punya kemampuan. Poacher. Iya, dia benar-benar poacher. Kalau lo umpan ke dia aja semakin Bukan banyak. Darwin Nunes ya yang bisa Fox melebar gitu. bola. Iya, Fox bisa gitu ya. giring-giring. semakin banyak bukan diumpan, gitu ya. semakin banyak peluang yang bisa diciptain. Tapi dia sama sekali nggak dapat itu di laga lawan Uzbekistan. Nah ini kalau ngomongin bagaimana penampilan kemarin, kita ngasih sedikit ya overall rating menurut kalian siapa yang terbaik, yang paling the best of the best atau sama the worst of the worst menurut kalian? Dari, Waduh, ada nggak worst. dari Selama formasinya? turnamen apa selama pertandingan kemarin? Enggak, kemarin Kalau doang, kemarin dari kemarin lawan Irak. Lawan Irak. Nathan lah. Nathan sih, Hah? iya. Nathan Clearance-nya aja dia ya. pintar, Gila ya. cara dia ngeluarin bola dari defense, bantu first phase attack bagus. Lemparan-lemparannya Arhan Kalau juga secara overall sebenarnya competition? bagus sih. Overall competition Marcelino, Justin bagus, Marcelino bagus, Nando Nando, dengan Fernando save-save-nya. Ari. Iya, Hubner, Rafael. Hubner. Iya, iya, makanya Hubner juga. Lo siapa, bagus. Kalau Dis? gua kemarin Yang the best? Komang, Banyak lah. karena Komang jadi pengganti Rido itu nggak mudah, karena lu apa namanya lu perlu konsentrasi yang juga cukup bagus dan ketenangan yang juga cukup bagus. Dan Komang kayak- babak kedua maksudnya. Iya, babak kedua bermain bagus banget babak kedua dia. Ya tapi ya, akhirnya kebobolan karena itu kan bukan kesalahan Bukan defensive kesalahan line dia. kan. Cuman nggak gampang lalu menggantikan seorang kapten, di mana kelihatan banget saat nggak ada Rido tuh defensive line berasa banget. Dan cuma kalau soal worst Enggak lah, enggak kita lah, enggak. gua iyalah, Iya. gua nggak Atau yang paling Enggak, kurang enggak, deh. enggak. Enggak, gua nggak bilang oke terlalu harsh mungkin kalau ngomong worst. Tapi kalau yang paling kurang di lawan Irak kemarin siapa? Yang nggak optimal. Iya, paling Yang optimal. nggak- Kontribusinya yang nggak- paling kerasa nggak ada. yang Struik. Bukan. Strike. yang nggak bermain sesuai standarnya. Iya, iya, iya. Ini pakai bahasa halus ya. Oke, dia halus, berhalus terus ya. bukan jelek, Enggak jelek. Iya. nggak jelek. bisa lebih bagus. Kalau gua sih Anak-anak kita bagus semua, tapi yang paling Banyak Iya. sih. nggak keluar kontribusi siapa? Witan, Marcelino, iya, performance lini Stroik. depan Iya. sebenarnya. Witan lawan Begitu Korea nyampe ya. sepertiga Witan akhir lawan tuh Jordan ya, kita bagus ya. kesulitan Kan banget. bingung kemarin. Marcelino Iya. sama Strike. Ya mungkin itu mainnya nggak jelek, Iya, tapi nggak di level yang biasa mereka. Mungkin bahasanya Gua seperti itu. Rafael. Lo Rafael Strike ya.